Tentara Indonesia atau TNI memiliki sederet pasukan khusus yang menarik untuk diketahui. Berasal dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Peran pasukan khusus ini sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. 3 pasukan khusus yang paling dikenal adalah Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, Komando Pasukan Katak atau Kopaska, dan Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Namun, ada juga beberapa pasukan-pasukan lainnya yang sangat membantu dalam perdamaian atau kedaulatan negara Republik Indonesia. Yuk, mari kita bahas. Pertama, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Kopassus yang sering disebut dengan Korps Baret Merah adalah salah satu pasukan elit TNI Angkatan Darat. Dibentuk pada 16 April 1952. Kopassus memiliki sejarah panjang dan berperan penting dalam berbagai operasi strategis. Kopassus terkenal dengan kemampuannya dalam operasi komando, operasi Sandi Yuda, dan operasi penanggulangan teror. Ciri khas Kopassus adalah baret merah, pisau komando, dan seragam loreng merah. Dalam sejarahnya, Kopassus telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam berbagai operasi seperti pemberantasan pemberontakan PRRI, pembebasan Irian Barat, penumpasan pemberontakan komunis, serta Mapenduma Irian Jaya. Kopassus dipimpin oleh seorang komando jenderal atau Danjen berpangkat Mayor Jenderal Bintang 2. 2. Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut. Kopaska adalah pasukan elit TNI Angkatan Laut yang memiliki semboyan Tanhana Wigna Tansirna, yang berarti tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Didirikan pada 31 Maret 1962 atas instruksi Presiden Soekarno, Kopaska memiliki tugas utama dalam operasi rahasia seperti operasi amfibi, operasi khusus, dan dukungan untuk operasi TNI Angkatan Laut. Pasukan ini juga bertanggung jawab atas demolisi bawah air, sabotase kapal lawan dan pangkalan musuh, serta pengintaian dan operasi anti-teror di laut. Kopaska berkedudukan langsung di bawah Komando Armada atau Koarmada dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal. Anggotanya dipilih dari personel terbaik Angkatan Laut dan harus melalui pendidikan yang sangat ketat dan juga menantang. 3. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat TNI Angkatan Udara. Kopasgat sebelumnya dikenal sebagai Korpaskas adalah pasukan elit TNI Angkatan Udara. Kopasgat adalah pasukan elit TNI Angkatan Udara yang dibentuk pada 17 Oktober 1947. Kopasgat merupakan satuan tempur darat dengan kemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, dan darat. Setiap anggota Kopasgat harus memiliki kualifikasi para komando atau parako dan kemampuan khusus sesuai spesialisasi kematraudaraan. Kopasgat berperan dalam operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan, yang mencakup merebut dan mempertahankan pangkalan udara serta menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan. Selain itu, Kopasgat juga bertanggung jawab atas operasi pertahanan objek strategis Angkatan Udara dan operasi khusus Matra Udara. Pasukan ini dipimpin oleh seorang marsikal muda bintang 2. 4. Komando Operasi Khusus atau Kopsus. Selain 3 pasukan di atas, TNI juga memiliki Komando Operasi Khusus yang baru diresmikan pada 2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019. Kopsus bertugas menyelenggarakan operasi khusus yang memerlukan kecepatan dan keberhasilan tinggi untuk menyelamatkan kepentingan nasional. Tugasnya mencakup 80% kegiatan intelijen atau pengawasan jarak dekat dan 20% penindakan. Kopsus berdiri dari 400 personel pendukung dan 1 kompi pasukan penindak, yang diambil dari pasukan elit 3 matra TNI dan dilatih di tingkat markas besar TNI. Kopsus dipimpin oleh Komando Kopsus TNI atau Dankopsus TNI yang bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Tentara Nasional Indonesia memiliki 3 pasukan khusus lainnya yang patut diketahui, yaitu Satuan Peleton Intai Tempur atau Tontaipur, Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib,
dan Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka. Ketiganya memiliki peran strategis dalam operasi militer dengan kemampuan khusus yang mengagumkan. 5. Satuan Peleton Intai Tempur atau Tontaipur. Tontaipur adalah unit elit di bawah Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Tontaipur memiliki tugas utama dalam melaksanakan operasi pengintaian tempur di garis depan, mengumpulkan informasi intelijen, serta melakukan sabotase dan penghancuran target strategis musuh. Tontaipur dikenal dengan kecepatan, ketepatan, dan kemampuan bertempurnya yang luar biasa. Setiap anggota Tontaipur dipilih melalui seleksi yang ketat dan menjalani pelatihan intensif untuk meningkatkan keterampilan fisik, mental, dan taktik tempur. Selain kemampuan bertempur, mereka juga dilatih dalam teknik bertahan hidup di hutan, pengintaian jarak jauh, dan penanggulangan teror. Satuan ini berperan penting dalam berbagai operasi rahasia dan seringkali ditempatkan di medan yang sangat berbahaya untuk menjalankan misi-misi kritis. 6. Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib. Yontaifib adalah satuan khusus dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Bertugas untuk melaksanakan operasi pengintaian amfibi, serangan mendadak, dan sabotase di wilayah perairan dan pesisir. Yontaifib pertama kali dibentuk pada tahun 1961 dan sejak itu telah menjadi andalan TNI Angkatan Laut dalam berbagai operasi militer. Pasukan ini dikenal dengan kemampuan amfibi yang unggul, yaitu kemampuan untuk bergerak dan bertempur di darat dan di laut. Setiap prajurit Yontaifib menjalani pelatihan yang sangat berat, meliputi penyelaman tempur, teknik sabotase bawah air, operasi lintas udara, dan pengintaian taktis. Yontaifib berperan dalam menjaga wilayah maritim Indonesia serta melindungi kepentingan nasional di perairan. Mereka seringkali dikerahkan dalam operasi-operasi beresiko tinggi, termasuk misi penyelamatan dan penanggulangan terorisme maritim. 7. Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka. Denjaka adalah satuan anti-teror dan penyelamatan sandera di bawah Komando Pasukan Khusus Angkatan Laut dan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Denjaka dibentuk pada tahun 1984 dengan tujuan utama untuk menangani ancaman terorisme maritim dan melakukan operasi penyelamatan sandera di perairan. Pasukan ini terkenal dengan semboyannya, kesiapsiagaan, ketepatan, dan keberhasilan. Denjaka dilatih untuk mampu melakukan operasi-operasi berisiko tinggi dengan cepat dan efektif. Mereka memiliki kemampuan khusus dalam penanggulangan teror, sabotase, demolisi bawah air, dan operasi serangan kilat. Setiap anggota Denjaka dipilih dari personel terbaik TNI Angkatan Laut dan harus melewati proses seleksi dan pelatihan yang sangat ketat. Denjaka seringkali diterjunkan dalam misi-misi rahasia yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keterampilan tinggi untuk mengatasi ancaman yang mengancam keamanan nasional. Keberadaan pasukan khusus seperti Kopassus, Kopaska, Kopasgat, dan Kopsus menunjukkan dedikasi dan profesionalisme TNI dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan negara. Masing-masing pasukan memiliki tugas khusus dan kemampuan yang sangat luar biasa dalam menghadapi berbagai ancaman, baik di dalam maupun di luar negeri. Peran mereka sangat vital dalam operasi militer dan penanggulangan ancaman terhadap NKRI. Ketiga pasukan khusus TNI, yaitu Tontaipur, Yontaifib, dan Denjaka, menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang luar biasa dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia. Keberadaan mereka sangat vital dalam berbagai operasi militer, baik dari darat, udara, maupun di laut. Dan mereka terus berlatih dan siap sedia untuk menjalankan misi-misi penting demi keselamatan dan keamanan negara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman lain ya. Sampai jumpa di video berikutnya.